Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, sahabat di Maza Channel, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita tahu bahwa dalam diri manusia ada yang namanya nafsu, dan di antara nafsu-nafsu itu ada yang namanya nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada nafsu mutmainnah, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" "Benar ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami." Nafsu mutmainnah selalu patuh dan tunduk pada perintah Allah, serta selalu mengarahkan manusia pada hal-hal yang baik. Lain halnya dengan nafsu lawamah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada nafsu lawamah, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ia terdiam, tidak mengatakan apapun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam neraka jahim. Nafsu lawamah tetap diam. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke neraka jahanam. Nafsu ini tetap diam. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu lawamah ke neraka wail dengan suhu yang sangat dingin. Nafsu lawamah menyerah dan minta ampun seraya berkata, "Ya Allah, kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami." Barulah Allah mengangkatnya. Dalam kehidupan manusia sampai saat ini, kedua nafsu ini, antara nafsu mutmainnah dan nafsu lawamah, selalu berperang dan bersaing untuk menguasai manusia. Yang satu mengatakan begini dan yang satu mengatakan begitu, hingga manusia harus menentukan arah jalan yang dipilih. Ada saatnya manusia menang dan ada saatnya kalah. Nafsu bisa mengarah ke kebaikan maupun keburukan. Manusia harus waspada setiap saat. Allah memberikan akal untuk melawan hawa nafsu. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 Allah berfirman, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Saudaraku sekalian, sering kita terjebak pada sesuatu di mana kita sampai melupakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, mencari uang sampai lupa waktu pada ibadah kita. Apa yang kita cari telah kita dapat, tapi kita ingin lebih daripada itu. Kita masih kurang lebih banyak lagi. Selalu merasa kurang dengan apa yang telah kita miliki. Saudaraku sekalian, nafsu tidak boleh berlebihan dan harus dikendalikan.
nafsu yang ada di dalam diri harus dilawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjuanglah untuk melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu." Saudaraku sekalian, memerangi diri dan melawan diri memang tidak mudah. Tapi jika kita selalu mengikuti hawa nafsu, maka kita akan merugi dan kalah. Kalah dalam perang diri dan kalah melawan diri. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 tingkatan manusia dalam melawan hawa nafsunya. Yang pertama, orang yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan yang kedua, orang yang selalu bertarung melawan hawa nafsunya. Lalu yang ketiga, orang yang sepenuhnya dapat menguasai hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang mendapat rahmat, terjaga, terpelihara dari dosa-dosa. Ini adalah tingkatan para nabi dan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memerangi hawa nafsu lebih utama dibanding memerangi orang kafir, orang munafik, dan penjahat. Karena dampak memerangi hawa nafsu adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menaati kami, akan kami tunjukkan padanya jalan-jalan menuju kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga kita semua diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu, diberi kekuatan iman Islam, serta keselamatan fit dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.